bejana-Mu Tuhan yang siap untuk dijadikan Tuhan suatu wadah yang baru. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan syukur kami. Kami bawa Tuhan. Kami bawa Tuhan hukuman kami. Siapa yang sedih? Thank you Jesus. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku. Benar Tuhan. Keterangan di hatiku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungguh syukurku di hati-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Yesus. Terima kasih Bapak. Shalom saudaraku, senang berjumpa lagi bersama dengan saudara. Saudara, kalau kita beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini kita masih bisa bertemu sapa walaupun lewat online, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita kuat, tapi saya percaya karena saudara dan saya hidup di dalam penyertaan tangan Tuhan. Saudara, hari ini saya cuma mau bicara singkat, saya mau sharing sama saudara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan saudara, tentang bagaimana Tuhan memanggil kehidupan setiap kita untuk bukan hanya bicara tentang menjadi terang saja dan menjadi berkat saja, ya kan? Tapi kita bicara tentang bagaimana engkau harus berperan di tengah-tengah badai yang seperti ini. Saudara, jangan bicara lagi tentang badai ini, sebab badai pasti berlalu buat setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dan saya sangat percaya saudara, bahwa di dalam nama Yesus selalu ada kekuatan. Di dalam nama Yesus selalu ada pertolongan yang tidak pernah terlambat dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, kalau saudara hari-hari ini mungkin sedang sakit di rumah, saudara juga mungkin hari-hari ini saudara sedang susah dalam keadaan ekonomi yang seperti ini. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi keadaan yang sulit karena saudara takut bahwa di kantor saudara, di ruang kerja saudara, di tempat di mana saudara mencari nafkah, saudara sudah mulai melihat kanan dan kiri, kita mulai berjatuhan, mulai tumbang, mulai mendapatkan surat PHK. Saudara jangan takut. Hari ini saya mau katakan sama saudara, Yesus cuma bilang ini, jangan takut. Ada berapa banyak kata jangan takut di dalam Alkitab, saudara? Terlalu banyak. Yesus mengatakan jangan takut. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Sebab bukan ketakutan yang menghidupi saudara, tapi saya percaya bahwa Allah yang besar lah yang menghidupi saudara. Saudara, di awal tahun ini saya sempat sharing sama Ko David, saya sempat sharing sama mentor saya, Ko David. Saya bilang gini, kok tahun ini Tuhan taruh di hati saya, walking in the impossibility. Saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti awalnya. Kenapa saya nggak ngerti? Karena saya nggak melihat sesuatu yang mustahil. Bisnis saya fine-fine aja, semuanya fine-fine aja. Semua berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Tapi siapa yang tahu kita mengalami krisis global, bukan hanya pandemi global, tapi krisis global, krisis ekonomi global. Tidak ada satu negara pun yang saat ini tidak mengalami krisis ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami penderitaan yang saudara alami dan saya alami. Tapi justru di hari-hari terakhir ini, dan saya percaya ini hari-hari terakhir saudara, Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kita, tubuh Kristus, untuk bersatu. Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kita, tubuh Kristus akan panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang batu hidup. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi batu hidup. Bicara tentang batu, saudara, batu itu adalah sebuah benda mati, benda yang tidak dilihat. Benar nggak? Batu itu bicara tentang sesuatu yang ya cuma dibuang, dilempar, tapi juga bisa jadi sesuatu yang berharga. Batu di tangan seniman itu bisa menjadi karya ukir yang luar biasa, yang bernilai, saudara. Batu di tangan
seseorang yang punya keterampilan itu bisa menjadi sebuah bangunan yang luar biasa. Saudara dan saya dipanggil Tuhan seperti batu yang hidup, batu yang mempunyai kuasa. Saudara, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Sama-sama ya, kita baca 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Begini bunyi firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara, perhatikan baik-baik ayat 4 ini. Kita adalah batu hidup yang terkadang tersingkirkan oleh keadaan, tersingkirkan oleh situasi, tersingkirkan oleh komunitas. Tapi saudara dan saya itu dihargai oleh Allah, diberikan tempat yang paling spesial oleh Tuhan. Dahsyatnya. Jadi buat apa saudara takut lagi? Buat apa saudara ragu lagi? Jangan biarkan intimidasi itu datang dalam pikiran. Jangan biarkan kata tidak layak itu datang dalam pikiran. Saya mau mengingatkan kepada saudara seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Kata tidak layak itu bukan daripada Tuhan. Saudara dan saya ditentukan sebagai batu hidup, sesuatu yang berharga di mata Tuhan, sesuatu yang membawa perubahan. Hari ini saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan kepada setiap kita bahwa batu hidup itu dibutuhkan di hari-hari yang seperti ini. Amin. Di hari-hari seperti ini, wih, dahsyat saudara. Kalau saudara ngerti ini, saudara lagi membuka satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Akan terjadi breakthrough dalam hidupmu, akan terjadi perubahan yang dahsyat dalam hidupmu. Saudara ngerti akan panggilan Tuhan, saudara akan ngerti tentang bagaimana Tuhan bergerak, bagaimana Tuhan berjalan, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melangkah, bagaimana Tuhan melihat potensi yang ada dalam kehidupan. Saudara, hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang sulit. Saudara jangan bermimpi ini akan menjadi hari-hari yang indah. Tahun-tahun depan, saudara, itu tidak akan menjadi tahun-tahun yang penuh gilang dan gemilang, seperti yang sering kali kita doakan setiap pergantian tahun. Seperti tadi yang saya sharing di awal, saya sempat ngomong sama David, kenapa ya Tuhan kasih ini, visi ini, semuanya fine-fine aja, bisnis oke-oke aja, ekonomi seakan-akan oke, merangkak naik. Indonesia pembangunannya sedikit perlahan demi perlahan itu semakin pesat, infrastruktur semakin baik. Dan kita akan lihat potensi ke depan, kita akan lihat 2025 yang penuh dengan gilang gemilang. Tapi siapa yang tahu tiba-tiba ada satu event, ada satu tragedi, ada satu pandemik yang mengguncang dunia, bahkan mengguncang kekristenan. Berapa banyak orang yang kehilangan imannya di saat-saat seperti ini. Tapi saya diingatkan Tuhan, ini adalah hari terakhir. Kalau saudara nggak peka, saudara nggak bisa lihat ini, saudara akan jatuh. Jangan kita hanya mau mendengarkan sesuatu yang baik, yang enak, manis, yang pleasing our ears. Nah. It's not gonna work like that anymore. What's ahead of you will be very challenging, saudara. Will be very challenging. Tapi saudara harus ingat, saudara dan saya ditentukan sebagai batu hidup. Engkau berharga di mata Tuhan. Yesus berdiri bersama dengan kau, mengalahkan dunia orang mati sekalipun. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Saya paham, saya khotbah untuk hari Minggu, tapi khotbah ini direkam di hari kebangkitan Kristus. Ini mengingatkan tentang karya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Dia sudah mengalahkan dunia orang mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengalahkan setiap masalah dalam kehidupan.
Itulah kita, saudara, orang Kristen. Kekristenanmu tidak akan diuji di saat keadaan semuanya enak, nyaman seperti yang kau doakan. Tapi kekristenanmu itu akan dilihat dan dilihat kualitas kekristenan pada saat keadaan itu tidak seperti yang kau inginkan. Apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Apakah engkau masih berdiri sebagai imam? Apakah engkau masih berdiri sebagai terang dan garam dunia itu? Lanjut ya, kita baca ayat 5 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dan saya harus tahu tujuan kita hidup sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi berkat buat kota, buat bangsa, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pekerjaan besarnya Tuhan. Bicara tentang rumah Tuhan, kita tidak bicara sebuah bangunan. Banyak orang salah artikan bahwa rumah Tuhan berarti, kalau Coach Steven bicara tentang rumah Tuhan itu bicara tentang gereja. Ini jangan-jangan Coach Steven sama Coach David lagi minta sumbangan supaya kita bisa bangun gereja. Bangun gereja yang gede, yang megah. Saudara, hari-hari ini percuma gereja yang megah. Ada istilah baru yang menarik, saudara, yang pemerintah katakan dan mereka galakan kayak gini, bahwa kita harus bersahabat dengan virus. There's gonna be a new normal, katanya. Apa itu new normal? Dunia ini seperti ada tombol riset dan diriset dengan keadaan seperti ini. Berarti nggak bisa lagi ada gereja yang secara fisik gereja di mana saudara dulu berkumpul, ya kan? Dengan begitu megahnya, dengan kita membanggakan begitu indahnya, ya kan? Ya, which is kita untung kita nggak punya sebenarnya seperti itu. Tapi gereja kembali kepada panggilannya itu saudara dan saya. Saudara dan saya jadi gereja. Karena engkau adalah batu itu yang Tuhan letakkan sebagai dasar, yang Tuhan letakkan untuk Tuhan jadikan bangunannya. Tubuh Kristus adalah batu hidup. Makanya kita berharga di hadapan Tuhan. Ingat waktu Yesus bilang ini, Yesus nggak perlu orang-orang seperti itu, tapi Yesus bilang ini, kamu nggak perlu. Kalau kamu mau memuji Tuhan, batu juga aku bisa pakai untuk memuji Tuhan. Karena Yesus melihat setiap potensi dalam kehidupan kita, hidupmu dan hidupku. Jadi jangan jadi seperti apa yang orang lain katakan terhadap hidupmu. Kau mungkin dilempar, dibuang, disisihkan. Kau dianggap gila dengan segala pemahamanmu melihat dunia dari sisi kekristenan, dari sisi firman Allah. Engkau dianggap aneh. Tapi disinilah engkau harus membuktikan kepada dunia bahwa Allahmu adalah Allah yang besar, Allahmu adalah Allah yang hidup. Engkau berjalan di kemustahilan. Dia bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi nyata, bahkan lebih nyata dari apa yang dilihatnya. Saudara percaya ini, saudara pegang janji Tuhan, maka engkau akan menghidupi kemustahilan dalam hidup. Saya percaya saudara bahwa tahun ini akan menjadi tahun mujizat. Tahun ini akan kita lewati. Buat kita yang percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melewati tahun ini dengan kemenangan. Bangkit dan menjadi terang, sebab engkau batu hidup. Bangkit dan menjadi terang, sebab engkau adalah rumah Allah itu sendiri. Sebab engkau adalah bait Allah itu sendiri. Dan saya percaya hari-hari, sekali lagi saya ingatkan, adalah hari-hari terakhir, saudara. Hari-hari terakhir. Dan di hari-hari terakhir firman Tuhan katakan bahwa adalah hari-hari yang jahat. Kalau saudara nggak kuat di dalam firman, saudara nggak kuat untuk menjadi batu hidup itu sendiri. Saudara tidak kuat untuk menjadi bait Allah itu sendiri, rumah Tuhan itu sendiri, tubuh Kristus itu sendiri.
saudara akan tumbang. Hari ini mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saudara. Saya mohon maaf. Saya tidak akan bicara sesuatu yang manis yang menghibur saudara. Tapi saya ingin warning sama saudara. Saya pengen kasih saudara ngerti. Open your eyes. Bangkit saudara. This is the time. This is the time for Christians. Untuk apa saudara? Untuk mengatakan bahwa aku Kristen. This is the time for Christians. Untuk apa saudara? To arise. Bangkit. This is the time for Christians untuk katakan bahwa Allahnya adalah Allah yang besar. Untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati tapi dia hidup dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Walking in the impossibility. Thank you Jesus. Terima kasih saudara sudah mendengarkan saya. Saya berdoa untuk setiap kita yang saat ini mungkin saudara dalam keadaan ketakutan, saudara dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan susah. Saudara percaya satu hal, bahwa Yesus tidak meninggalkan kau. Dia masih ada di dalam perahu. Dia masih ada berjalan bersama dengan engkau. Yesus tidak akan mentelamparkan tiang awan dan tiang api itu ada bersama dengan kamu. Itu jaminannya saudara. Saya dan saudara ditentukan Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih saudara. Biar saudara hidup diberkati Tuhan. Saudara terus hidup intim, erat, melekat dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Supaya saudara menghidupi setiap mujizat di dalam kehidupan. Sesuatu yang mustahil, tapi Tuhan buat menjadi nyata. Because there is nothing impossible buat Tuhan. There is nothing impossible. Semua possible. Semua ada jalan keluar. Jangan putus asa. Entah kenapa saat saya sedang berbicara seperti ini, saya lagi recording seperti ini, Tuhan taruh di hati saya. Akan ada orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan yang saya sharing hari ini. Dan Tuhan bilang gini, bahwa engkau sedang dalam keadaan desperate. Engkau dalam keadaan bahwa engkau sudah gak tahu apa yang harus engkau perbuat. Bahkan engkau berpikir untuk menghabisi hidupmu, untuk mengakhiri kehidupanmu. Dan Tuhan katakan, jangan lakukan itu. Sebab itu bukanlah jalan yang terbaik. Tidak ada hari-hari buruk bagi Tuhan. Semua adalah hari-hari baik. Tuhan bilang gini, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Aku yang merangkul engkau. Aku yang menjaga. Aku yang memelukmu. Sebab aku adalah Bapa. Biarkan aku menjadi pribadi yang tulus dalam kehidupan. Sebab aku mengasihi. Saudara, mari jangan putus asa. Bangkit. Tuhan Roh Kudus ingatkan pada saya saat ini, ada juga di antara kita yang sedang sakit saat ini. Saudara bilang gini, Tuhan, kenapa aku bisa ngalamin ini? Kenapa aku bisa ngalamin penyakit ini? Tuhan bilang gini, di dalam setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Di dalam setiap keterpurukan kata Tuhan, disitulah aku hadir. Karena saudara, Tuhan mendatangkan setiap keadaan itu, diizinkan Tuhan untuk terjadi, supaya Tuhan membuktikan kuasanya dalam kehidupan sedang bekerja. Tuhan, supaya Tuhan membuktikan kesetiaannya dalam hidupmu, bahwa Dia ada bersama dengan engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia tidak meninggalkan dirimu, dan Dia tidak meninggalkan diriku. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Saat ini Tuhan katakan, aku mengasihimu. Saat ini engkau harus menjadi sembuh. Engkau harus bangkit. So imanmu lah yang menyelamatkanmu. So akulah Allah penyembuhmu. Jangan takut. Jangan takut saudara. Sebab ketakutan bukan daripada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan roh yang penuh dengan kekuatan. Roh yang menghibur. Roh Kudus. Saudara kuat. Dan saya percaya setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan akan mengalami mujizat. Akan mengalami mujizat, akan mengalami terobosan. Baik itu dalam segi financial, baik itu dalam segi kesehatan,
baik itu dalam keadaan keluarga, dalam keadaan apapun yang hari-hari ini kita hadapi, saudara akan mengalami breakthrough. Saudara diberkati Tuhan, dan biar setiap kita yang diberkati Tuhan, kita aminkan firman Tuhan ini. Sebab engkau dan saya sudah ditentukan Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab kita adalah batu hidup yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari angkat tangan saudara. Saya doa berkat buat saudara ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menjagai saudara. Tuhan Yesus memelihara hidup saudara. Dijagai saudara keluar masuk saudara. Apa saja yang sudah kerjakan berhasil, biarlah anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, biarlah kasih daripada Tuhan Yesus, biarlah penyertaan tangan Roh Kudus turun atas saudara dan saya mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Kristus. Saya percaya saudara hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan firman-Nya. Hari ini saya Junaidi sebagai penatua Shekinah Ministry di Jakarta. Saya mau sharing sedikit mengenai kesetiaan. Saudara, di dalam Lukas 6 dikatakan give and it will be given. Saudara, bicara tentang kesetiaan, saudara, Tuhan bicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah setia untuk mengolah. Saudara, bicara tentang kesetiaan untuk mengolah, saudara harus membuat mamon itu menjadi hamba kita, sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik dan tidak menjadikan dia menjadi tuan kita. Yang kedua, saudara, kita bicara tentang kesetiaan untuk menerima. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata bahwa jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah maka kamu akan menerimanya. Setia dalam menerima artinya saudara harus terus berdoa supaya saudara bisa menerima. Saudara harus terus bekerja supaya saudara juga bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, kesetiaan yang pertama, setia untuk mengelola, setia untuk menerima. Yang ketiga adalah setia untuk memberi, saudara. Saudara, prinsip kerajaan Allah adalah tentang memberi. Saudara, dimana kalau kita tidak memberi, mana bisa kita bisa menerima? Ya, jadi prinsip kerajaan Allah adalah tentang tabur dan tuai. Ya, siapa yang menabur akan menuai. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, saudara, saya percaya hari-hari ini kita mau belajar kebenaran Allah dengan baik. Oleh sebab itu, saya mau ajak dan himbau saudara, mari kita setia. Setia untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Setia untuk menerima berkat Tuhan dengan baik. Dan juga setia untuk memberi dengan baik. Oke, dan di bawah ini, di samping sini, ada rekening-rekening Rumah Tuhan Shekinah. Dan saya himbau saudara tetap setia untuk mengelola, menerima, dan memberi yang terbaik buat Bapak. Ingat prinsip kerajaan Allah itu. Ya, boleh saya ajak saudara untuk sama-sama berdoa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hidup kami. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik juga Tuhan buat kerajaan Allah. Dan saat ini kami mau memberi, dan kami memberi yang terbaik Tuhan buat kerajaan Allah, bukan buat kami, tapi buat kerajaan Allah. Kami mau setia mengelola keuangan, membuat mamon uang itu menjadi hamba kami. Kami mau setia untuk menerima berkat-berkat Tuhan, dan kami juga tentunya akan setia untuk memberi, membagi-bagi berkat kepada orang lain Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dan buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap hidup kami. Tuhan, saya impartasikan, saya lepaskan berkat buat setiap Tuhan orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan, yang siap memberi Tuhan. Engkau berkati 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan berlipat-lipat Tuhan. Tuhan, sekali lagi perbesar kapasitas dan talenta mereka, sehingga mereka siap menerima dan firman-Mu tinggal di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, dan jangan lupa terus setia 4M ya, dalam 4M renungan kita sepertimu ya, belajar terus berbahagia dan bermurah hati ya, seperti Tuhan sudah ajarkan, menjadi seperti Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.